Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul mubarak unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin as-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata terindah selain untaian puji syukur. Marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang pada kesempatan kali ini memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang mulia, Ramadan 1442 Hijriah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban siam. Mudah-mudahan siam yang kita lakukan menjadi salah satu pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin Allahumma amin. Salam kasih dan sayang semoga selalu tercurah untuk qudwah kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Hadirin para pemirsa Masjid Agung Al-Azhar yang kami hormati, tidak terasa waktu begitu cepat sehingga kita memasuki sekarang bulan Ramadan. Secara bahasa, arti Ramadan itu berarti pembakaran. Karena Ramadan itu adalah urutan bulan ke-9 yang di dalamnya ada nuansa pembelajaran, pendewasaan, keberagamaan dari Allah buat kita semua. Betapa tidak, bagaimana Rasulullah sampaikan kepada kita, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena Allah Ta'ala, maka Allah akan berikan kesempurnaan kepadanya dalam menjalani, menapaki kehidupan. Karena itu, angka 9 pada bulan Ramadan ini merupakan simbol angka yang luar biasa. Bagaimana kalau seandainya anak-anak kita dapat nilai angka 9, tentu orang tuanya semua gembira karena dapat nilai 9. Secara implisit Allah menyampaikan kepada kita bagaimana prestasi ibadah kita bisa bernilai 9 di bulan Ramadan ini. Bagaimana qiyamul lail kita, tadarus Quran kita, sholat duha kita, qiyamul lail kita, kesemuanya mendapatkan nilai 9. Karena itu angka 9 juga merupakan satu filosofi di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menggapai angka 9 tersebut sebagai nilai terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga angka 9 berarti 9 bulan dalam kandungan ibu kita. 9 bulan 10 hari kita di dalam kandungan. Ini artinya proses pendewasaan kemanusiaan Allah berikan kepada kita ketika kita berada dalam kandungan ibu kita. 9 bulan, filosofi angka yang luar biasa. Jadi ketika kita berada dalam proses tahapan kehidupan manusia, disitulah Allah memberikan bagaimana proses kedewasaan manusia itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian makna Ramadan, kalau ditinjau dalam perspektif bahasa, ada 5 huruf kalimat Ramadan. Pertama, Ro. Ro itu berarti rahmatul huda. Ya, artinya Allah memberikan kasih sayang kepada hambanya di bulan Ramadan ini. Betapa tidak kebaikan yang kita laksanakan nilainya sunnah
itu bernilai wajib di mata Allah, dan yang bernilai wajib di mata Allah dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Itulah rahmatul huda, di mana Allah memberikan ziyadatul khair kepada seluruh hambanya untuk mengoptimalkan kehidupan sebaik-baiknya. Kemudian kalimat mim pada huruf Ramadan adalah mubarak. Mubarak itu ay ziyadatul khair. Ziyadatul khair artinya bertambah kebaikan. Betapa tidak seluruh rangkaian ibadah yang sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan menjadi berlipat-lipat kebaikan. Itulah ziyadatul khair maknanya. Kalau kita baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, 19 huruf. Kalau di bulan biasa dikalikan 10, tapi di bulan Ramadan dikalikan 70 kali lipat. Ini merupakan satu pemberian yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua. Itu huruf mim pada kalimat Ramadan. Kemudian huruf dod, doyikul ma'asi, persempit kemaksiatan. Kemaksiatan itu merupakan penghalang komunikasi harmonis antara kita kepada Allah. Karena itu jauhkan maksiat. Maksiat ini adalah salah satu di antara penghalang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara contoh maksiat adalah ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Saat kita melaksanakan ibadah shaum, kita dilarang untuk menceritakan bagaimana kejelekan orang lain. Ya, di antaranya juga adalah dusta. Dusta merupakan salah satu maksiat yang harus kita jauhkan ketika kita melaksanakan ibadah shaum atau ibadah siam. Kemudian berikutnya dari kalimat ro, mim, do, alif. Alif ini berarti allafa baina qulubina, lembutkan hati kami. Jadi kelembutan hati ini merupakan salah satu media untuk bisa berkomunikasi dengan Allah dengan maksimal. Karena itu sebagai hamba Allah, hubungan kita dengan Allah difasilitasi melalui ibadah-ibadah yang sudah tercover di dalam ibadah-ibadah wajib seperti sholat isya, subuh, lohor, asar, dan maghrib yang jumlahnya 17 rakaat. Minimal Rasulullah SAW sehari semalam itu beliau melaksanakan 40 rakaat sholat wajib 17 rakaat, sholat qiyamul lail, afdalus sholat ba'da sholatil fardi qiyamul lail. Ibadah yang terbaik sesudah sholat wajib itu adalah qiyamul lail 11 rakaat. Jadi 17 tambah 11 sudah 28. Kemudian yang ketiga, man sholla isnata asyar biniyal baitul jannah. Siapa orang yang melaksanakan ibadah 12 rakaat, ya, rawatib, ya, qobliyah ba'diyah 12 rakaat, buniyal bait fil jannah, Allah bangunkan rumah di surga. Karena itu jumlahnya 17 rakaat ditambah 11 rakaat ditambah 12 rakaat jadi 40 rakaat. Minimal itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir dari kalimat Ramadan itu adalah nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangi rumah kami dengan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah penerang hati, penerang kehidupan. Karena itu dalam kaitan dengan bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan ini, baca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Optimalkan waktu untuk dekat dengan Al-Quran. Manfaatkan waktu untuk bisa bersahabat dengan Al-Quran sebagai salah satu media untuk mengoptimalkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa Masjid Agung Al-Azhar yang kami hormati, rangkaian-rangkaian tadi menjadi salah satu media untuk kita optimalkan bagaimana kita bisa menjadikan sosok hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang bisa menjadikan dirinya sebagai betul-betul hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada beberapa hal yang harus kita optimalkan menuju kepada Ramadan terbaik buat kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan hari ini merupakan Ramadan terakhir buat kita. Karena itu yang pertama kita harus persiapkan
Ramadan itu sesuai dengan R, rencanakan dengan matang. Jadi seluruh rangkaian ibadah kita harus sudah kita rencanakan. Kemudian A, aplikasikan rencana tersebut ya sebagai salah satu upaya untuk mengoptimalkan apa yang sudah direncanakan. Kemudian huruf M pada kalimat Ramadan, maksimalkan potensi diri. Bagaimana kita mampu mengoptimalkan potensi kita untuk dekat kepada Allah. Kemudian huruf A pada kalimat Ramadan, Al-Quran, tadabburi. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran untuk kita tadabburi. Kemudian huruf A lagi, Allah tujuan utama. Ya, jadi merupakan sebuah media fokus kita dalam hal ini adalah energi ketuhanan. Energi ilahiyah menjadi salah satu pilar untuk kita optimalkan dalam kehidupan ibadah kita. Ramadan, D, doa perbanyak. Karena doa itu merupakan salah satu kebutuhan kita kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jadi salah satu media kita untuk bisa diijabah doa-doa kita oleh Allah adalah bagaimana kita bisa berdoa dengan sebaik-baiknya. Kemudian huruf A pada kalimat Ramadan itu Allah tujuan utama, dan N pada kalimat Ramadan nantikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin para pemirsa Masjid Agung Al-Azhar, dari kalimat Ramadan ini R-nya rencanakan dengan matang. Hanya aplikasikan, M-nya maksimalkan potensi diri, A berikutnya Al-Quran tadabburi, kemudian A berikutnya adalah Allah tujuan akhir, ya. Kemudian H, hiasi diri dengan sedekah, A berikutnya Allah tujuan utama, dan N adalah nantikan surganya di yaumil akhir kelak nanti. Mudah-mudahan dengan 9 makna tersirat di balik kalimat Ramadan ini kita bisa mengoptimalkan sebaik-baiknya untuk betul-betul menjadikan Ramadan sebagai media mengoptimalkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin para pemirsa Masjid Agung Al-Azhar yang kami hormati, mungkin ini yang bisa kami sampaikan sebagai salah satu informasi terkait bagaimana rahasia di balik makna Ramadan, dan kita bisa mengoptimalkan makna Ramadan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengoptimalkan diri memasuki Ramadan tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.